Statement Said Aqil Siroj diluruskan oleh ulama dari Mesir. Baru-baru ini Grand Sheikh Al-Azhar kembali datang berkunjung ke Indonesia untuk yang kesekian kalinya. Di antara kunjungannya, Syekh Ahmad Thayyib diundang untuk berkunjung ke kantor PBNU. Di tempat acara dipasang banner dengan kata-kata dari bahasa Arab yang kurang lebih artinya, dari Islam Nusantara menuju kedamaian alam semesta. Kiai Haji Said Aqil pun berbicara dengan bahasa Arab guna menjelaskan kepada Syekh Ahmad Thayyib tentang apa itu Islam Nusantara. Dia menjelaskan bahwa Islam Nusantara adalah Islam orang Nusantara Indonesia, Malaysia, Brunei yang penuh toleransi anti-ekstremisme dan radikal. Tidak sama dengan Islam Arab, sambil tertawa ringan. Kemudian Syekh Ahmad Thayyib pun langsung menjawab secara tegas meluruskan pernyataan dari Said Aqil. Beliau mengatakan, seandainya saja bahwa bangsa Indonesia lebih pantas dari bangsa Arab untuk menerima dan mengemban risalah penutup kenabian, maka risalah tidak akan diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, disambut oleh tawa para hadirin. Syekh Ahmad menjelaskan kembali, Allah yang Maha Tahu dan Allah memilih bangsa Arab untuk mengemban dan melanjutkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah tahu bangsa Arablah yang mampu menyebarkan agama ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Berbeda dengan nabi-nabi yang Allah utus sebelumnya yang memang masa kenabiannya terbatas dan jangkauan dakwahnya juga terbatas, contohnya seperti nabi-nabi Bani Israel, maka dipilih nabi dari selain bangsa Arab. Namun ketika diutus Nabi Muhammad SAW, nabi yang syariatnya akan selalu dijunjung hingga akhir zaman dan wajib diimani oleh seluruh manusia di seluruh penduduk bumi, maka Allah memilih bangsa Arab yang pertama menerima dakwah ini dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Syekh Ahmad Thayyib melanjutkan, sungguh tidak sah iman kalian kecuali kalian mencintai orang Arab ini, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih dari kalian mencintai diri kalian, keluarga kalian, bangsa kalian. Dalam arti lain, kalau kalian anti dan sentimen terhadap bangsa Arab, maka tidak sah iman kalian. Kami belajar tentang sejarah masuknya Islam di sini. Bukankah yang membawa Islam ke negeri kalian ini adalah orang-orang Arab? Seandainya saja orang-orang Arab itu tidak datang ke sini dan mengajarkan kalian bagaimana ajaran Islam, maka mungkin kalian sampai saat ini masih berada dalam keyakinan umumnya orang-orang Timur Asia yang keyakinannya bertentangan dengan kebenaran animisme, dinamisme, menyembah patung, pohon del. Bukankah Anda tahu bahwa Rasulullah SAW marah besar ketika orang-orang saling membangga-banggakan sukunya? Ada yang mengucap saya dari suku Aus, saya dari Khazraj. Nabi marah sampai memerah wajahnya. Maksudnya agar umat Islam tidak fanatik kesukuan tapi menganggap semua muslimin adalah saudara tanpa membeda-bedakan suku dan ras. Islam Nusantara sangat menyesatkan, ingin menjauhkan muslimin dari sumbernya langsung. Rasulullah seorang Arab, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dominan orang Arab. Ketika propaganda untuk membenci Arab disebar, maka hakikat adalah memutus jalur sanad sehingga ilmu akan hilang. Sebagaimana orang-orang Syiah berdalil hanya yang sampai kepada imam mereka. Semoga Allah menjaga keduanya agar tetap berada di jalan yang hak dan menjauhkan muslimin dari paham yang menyesatkan dan kembali kepada Islam yang dibawa oleh orang Arab, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga bermanfaat. Mutmainah Wahyuha, COPAS dari Wa Ulama Nu Prof. Baharun. Akui Islam Nusantara membatalkan keislamannya. Oleh Ferry Ismirza. Islam Nusantara belakangan digemakan di mana-mana. Tetapi, berhati-hatilah jika Anda mengakui keberadaan agama Made in Indonesia ini. Karena, bila disertai dengan keyakinan maka bisa membatalkan keislaman kita atau kita keluar dari Islam. Asteris. Islam Nusantara diproklamirkan pada tahun 2016 oleh pimpinan organisasi Islam di negeri ini. Dan kini marak dibincangkan setelah beredar video seorang tokoh Islam Nusantara menjelaskan, Islam Nusantara adalah agama yang sejati, sedangkan Islam Arab itu adalah agama penjajah. Waspadalah ini, jangan dianggap sepele. Karena 1. Mengandung arti tidak mengakui lagi agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Arab, Mekah, Madinah. 2. Mendustakan ayat-ayat Al-Quran bahwa Islam adalah agama sejati, satu-satunya agama yang diridai Allah dan agama yang sempurna.
3. Mengandung kebencian kepada agama yang diturunkan Allah di Arab dan kebencian terhadap ajaran-ajarannya karena dianggap menjajah bangsa kita. Dengan demikian pernyataan tersebut bermakna 1. Tidak mengakui lagi Islam yang diajarkan Nabi Muhammad sebagai agama untuk bangsa ini. 2. Tidak mengakui berarti telah meninggalkan dan menggantinya dengan agama inovasi dan modifikasi sendiri yang disebut Islam Nusantara. 3. Bila mengakui Islam Nusantara sebagai agama yang sejati, maka telah rusaklah kalimat syahadat kita. Artinya, telah berada di luar area Islam yang disebarkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai satu-satunya agama yang diridai Allah SWT. Bila kita ikut-ikutan mengakui Islam Nusantara berarti ikut-ikutan keluar dari Islam Muhammad, kafir terhadap Islam Muhammad dan mempertuhankan ulama pendiri Islam Nusantara. Oleh karena itu, wahai saudaraku, jagalah syahadatmu dengan menjaga akidah dan perkataanmu. Islam itu hanya satu, yaitu yang turun di Arab dan yang disebarkan oleh Rasulullah dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Jangan terkecoh pada Islam Nusantara yang dianggap sebagai agama yang sejati. Itu adalah tipu daya setan untuk menyesatkan dan merusak keislaman kita. Jangan terbuai pada gelar pendirinya atau banyaknya pengikutnya. Tetapi percayalah hanya kepada Islam yang sejati yang diturunkan Allah SWT di tanah Arab. Bila hatimu mengakui Islam Nusantara sebagai agama sejati, maka lebih baik berhentilah salat, berhentilah berkiblat ke Masjidil Haram. Karena tiada gunanya bagi orang-orang yang mendustakan Islam, yang telah meninggalkan Islam. Sebab, bila syahadat kita telah rusak maka tidak akan diterima segala amal ibadah kita. Berpegang teguhlah pada Islam yang telah diajarkan Rasulullah SAW dan ridakan hatimu pada agama yang diridai Allah. Ferry adalah wartawan senior Nu, tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Mutmainah Wahyuha, fenomena, NDOMPLENG. Fenomena, ndompleng, nama bangsa atau simbol negara untuk memuluskan langkah memerangi Islam. Ini strategi lain yang digunakan oleh barisan pengecut dan munafikun dalam merongrong Islam dari dalam. Makanya, yang tadinya namanya Islam liberal, sekarang berganti menjadi Islam Nusantara. Yang tadinya kesyirikan dan kemaksiatan, sekarang berganti nama menjadi bagian dari kearifan lokal. Ada yang membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Ada yang ibadah sai dengan membaca zikir Pancasila. Ada yang bersalawat untuk Pancasila. Dan masih banyak lagi. Dan mereka akan mengembangkan varian-varian lain dari langkah ini. Mereka mengambil langkah ini agar orang-orang yang melawan mereka bisa dituduh sebagai oknum yang tidak Pancasilais, tidak setia kepada negara, tidak menghargai kekayaan budaya bangsa. Pahamkan bagaimana liciknya mereka? Mereka kira Allah tidak tahu apa isi hati mereka. Mereka kira Allah membiarkan agamanya. Mereka kira Allah akan diam saja. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Silahkan kalian berbuat makar terhadap agama Allah. Allah pasti akan membalas makar kalian. Katakan kepada mereka bahwa taat kepada pemerintah yang sah selama bukan maksiat adalah akidah kita. Pancasila sebagai dasar negara, kita hormati dan junjung tinggi. Karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan kita akan membela negara RI, sebagai bentuk pembelaan kita terhadap darah kaum muslimin sebagai mayoritas penduduknya. Tapi tetap saja kami akan memerangi kesyirikan dan kemaksiatan, meski kalian berusaha menempelkannya dengan bangsa kami dan simbol negara. Karena setiap kesyirikan dan kemaksiatan akan menjadikan negara ini tidak aman, tidak berkah, bahkan runtuh. Sebagaimana umat-umat terdahulu menjadi hancur dan binasa karena kesyirikan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ingatlah membela Islam, berarti menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Silahkan di-share. Semoga bermanfaat. Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darinima.